Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar pendidikan agama Islam bersama Bu Eka Eviana di kelas 4. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 6. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini dalam materi kita hari ini. Salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghafal surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Baiklah anak-anak, yang pertama kita pelajari adalah membaca surat At-Tin terlebih dahulu. Mari kita membaca surat At-Tin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Berikut adalah arti surat At-Tin. Selanjutnya, di atas adalah pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin. Salah satunya, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, setelah pesan pokok, kita juga akan membahas tentang bacaan hukum nun mati atau tanwin. Di sini ada hukum idhar, ikhfa, dan idgham biguna seperti yang sudah ada di contoh. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran At-Tin lebih jelas, kita persembahkan sebuah lagu. Dengarkan ya. At-Tin suratnya 8 jumlah ayatnya, turun di Mekah 95 nomornya. Isi suratnya Allah ciptakan manusia dengan sempurna, lengkap beserta akalnya. Bagaimana? Lagunya asyik kan? Dihafalkan ya. Untuk tugas selanjutnya adalah tugas individu dan kelompok yang sudah saya tampilkan berikut ini. Tolong untuk lagunya dihafalkan ya, dan tugasnya dikerjakan di lembar kertas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab silaturahmi. Di sini ada hadis tentang silaturahmi. Dan arti dari hadis tersebut adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Dari hadis tersebut ditekankan bahwa kita diperintahkan untuk bersilaturahmi. Dan berikut ini adalah pengertian detail tentang silaturahmi. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan silaturahmi dengan cara di atas, yaitu yang pertama adalah berkunjung ke rumah keluarga ataupun tetangga, bersalaman, berbicara santun, mengucapkan salam jika bertemu. Keutamaan silaturahmi banyak sekali ya anak-anak. Salah satunya yang tertulis dalam hadis yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Berikut keutamaan silaturahmi yang lainnya bisa dibaca di atasnya anak-anak.
selanjutnya adalah hikmah silaturahmi. Antara lain, memperoleh keridhaan Allah SWT, disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, dan semua orang, mempererat dan memperluas tali persaudaraan, saling mengenal satu sama lain. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tepuk kelas 4. Perhatikan ya. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Apabila ada kesalahan, Bu Eka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Dan untuk tugas di rumah adalah mengirimkan voice note tentang silaturahmi lebaran kemarin. Mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.